Halo Bapak Ibu semua, salam sejahtera dan sukses berjaya. Semoga Anda semua selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Dazora, kembali lagi dengan Adi Channel yang membahas tentang info terupdate ASN dan pensiunan Indonesia. Berita besar datang dari pemerintahan Prabowo Subianto, baru saja mengumumkan kebijakan revolusioner yang akan mengubah kehidupan para pensiunan di Indonesia dengan diterbitkannya peraturan pemerintah PP terbaru. Para pekerja yang memasuki masa pensiun akan menerima pesangon hingga 1 miliar rupiah. Inisiatif ini yang dikenal sebagai Danantara digadang-gadang sebagai solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan di Indonesia. Bayangkan setelah bertahun-tahun bekerja keras, kini ada jaminan finansial yang benar-benar memberikan ketenangan di masa tua, tidak lagi khawatir tentang biaya hidup kesehatan atau kebutuhan sehari-hari setelah pensiun. Ini bukan sekadar janji kosong, tetapi kebijakan resmi yang telah diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto. Tapi pertanyaannya, siapa saja yang berhak mendapatkan pesangon ini? Bagaimana cara mencairkannya? Apa syarat dan prosedurnya? Jangan sampai ketinggalan informasi penting ini, karena bisa jadi Anda atau keluarga Anda termasuk yang berhak menerima manfaat dari kebijakan ini. Kami telah mengumpulkan semua fakta detail dan cara mendapatkan pesangon 1 miliar. Dalam video ini jangan sampai terlewatkan. Tonton sampai habis. Agar Anda tidak salah langkah, sekarang mari kita bahas secara mendalam tentang kebijakan terbaru yang diumumkan oleh Prabowo Subianto. Banyak yang penasaran dan mungkin bertanya-tanya, apakah benar para pensiunan bisa mendapatkan pesangon hingga 1 miliar? Jawabannya adalah ya. Ini bukan sekadar wacana atau janji kosong, tetapi sebuah langkah konkret yang telah diwujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah PP yang baru saja diterbitkan. Dan inisiatif ini diberi nama Danantara, sebuah program yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan para pensiunan yang telah mengabdi selama bertahun-tahun untuk negeri ini. Ketika memasuki masa pensiun, mereka seringkali menghadapi ketidakpastian finansial. Tidak sedikit yang masih harus mencari pekerjaan tambahan di usia senja atau mengandalkan anak-anak mereka untuk menopang biaya hidup. Ini jelas menjadi persoalan besar. Karena masa pensiun seharusnya menjadi waktu bagi seseorang untuk menikmati hasil kerja keras mereka, bukan justru terjebak dalam kekhawatiran finansial. Dengan hadirnya Danantara dan regulasi baru ini, harapan bagi para pensiunan mulai terlihat lebih cerah. Prabowo Subianto memahami bahwa sejahteranya para pensiunan berarti sejahtera pula bangsanya. Bayangkan jika mereka-mereka yang sudah bekerja puluhan tahun bisa memiliki tabungan yang cukup besar di masa tua. Dan ini tentu akan meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Tidak hanya itu, daya beli mereka juga tetap kuat, yang pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Tapi bagaimana sebenarnya mekanisme dari program ini? Apakah setiap orang yang pensiun langsung mendapatkan 1 miliar begitu saja? Nah, disinilah pentingnya memahami detail kebijakan ini, agar tidak salah persepsi seperti kebanyakan program pemerintah. Kalau ada kriteria dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pesangon ini, beberapa faktor seperti masa kerja, posisi jabatan, dan kontribusi selama bekerja akan menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran pesangon yang diterima. Hal ini mirip dengan sistem pensiun yang sudah ada sebelumnya, tetapi dengan skala yang jauh lebih besar dan lebih terstruktur. Dan dengan adanya regulasi yang lebih jelas, diharapkan tidak ada lagi ketidakpastian atau kebingungan terkait hak-hak pekerja setelah mereka memasuki masa pensiun. Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana mekanisme pencairan pesangon ini, dan apakah setiap pensiunan akan langsung menerima uang tunai sebesar 1 miliar dalam satu kali pembayaran? Jawabannya tentu lebih kompleks dari itu. Berdasarkan informasi yang beredar, skema pesangon ini akan mengikuti prosedur tertentu yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Kemungkinan besar ada beberapa pilihan cara pencairan, misalnya melalui transfer berkala, atau dalam bentuk investasi yang dikelola oleh lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar dana pensiun tetap terkelola dengan baik dan tidak habis dalam waktu singkat. Jangan sampai seseorang yang menerima pesangon besar langsung menghabiskannya dalam waktu singkat tanpa perencanaan yang matang. Oleh karena itu penting bagi para pensiunan dan calon pensiunan untuk memahami bagaimana cara terbaik mengelola dana ini agar benar-benar bermanfaat dalam jangka panjang. Selain itu banyak juga yang bertanya,
Apakah semua pegawai yang pensiun akan menerima jumlah yang sama? Apakah ada syarat-syarat khusus untuk bisa mendapatkan pesangon ini? Berdasarkan informasi awal yang kami dapatkan, skema ini akan berlaku terutama untuk mereka yang memenuhi kriteria tertentu, ini seperti masa kerja yang telah mencapai jumlah tahun tertentu, serta jabatan atau golongan tertentu dalam sistem kepegawaian negara. Namun jangan khawatir, pemerintah telah berkomitmen untuk membuat kebijakan ini seadil mungkin, sehingga tidak ada kesenjangan yang terlalu besar antara satu pensiunan dengan yang lainnya. Prinsip utama dari kebijakan ini adalah kesejahteraan dan keadilan bagi para pensiunan, bukan untuk memperkaya segelintir orang saja. Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa dampak besar bagi perekonomian nasional. Bayangkan dengan adanya skema pesangon sebesar 1 miliar, daya beli para pensiunan akan meningkat secara signifikan. Mereka yang sebelumnya khawatir soal biaya hidup, kini bisa bernafas lega, dan bahkan memiliki kesempatan untuk berinvestasi atau membuka usaha baru. Ini berarti perputaran uang di masyarakat akan semakin lancar. Sektor usaha kecil dan menengah bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan, dan pertumbuhan ekonomi nasional pun bisa ikut terdorong. Inilah salah satu alasan mengapa kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis yang tidak hanya menguntungkan para pensiunan, tetapi juga ekonomi secara keseluruhan. Tidak semua orang langsung percaya dan menerima kebijakan ini begitu saja. Di tengah euforia kebijakan baru, masih ada sebagian masyarakat yang meragukan apakah pemerintah benar-benar mampu merealisasikan janji ini tanpa mengorbankan sektor lain dalam anggaran negara. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara, yaitu termasuk dari sektor pajak ekspor dan investasi asing. Banyak yang bertanya, apakah kebijakan ini hanya menguntungkan generasi yang sudah pensiun, ataukah juga memberikan dampak bagi generasi yang masih dalam usia produktif? Jawabannya adalah, kebijakan ini juga membawa dampak besar bagi mereka yang saat ini masih bekerja. Mengapa? Karena dengan adanya skema pensiun yang lebih menarik, maka semakin banyak orang yang akan merasa termotivasi untuk menjadi bagian dari aparatur negara. Dan jika selama ini banyak orang merasa bahwa menjadi pegawai negeri atau pekerja sektor publik kurang menguntungkan dalam jangka panjang, kini dengan adanya kepastian pesangon yang besar, profesi ini akan semakin diminati. Selain itu, ini juga menjadi sinyal positif bagi para pekerja di sektor swasta. Dengan pemerintah yang mengambil langkah berani dalam meningkatkan kesejahteraan pensiunan, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan besar juga akan mulai menyesuaikan kebijakan. Lalu kapan kebijakan ini akan benar-benar mulai diterapkan? Berdasarkan informasi yang beredar, implementasi skema ini akan dilakukan secara bertahap. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum semua pensiunan bisa menikmati manfaat penuh dari kebijakan ini. Oleh karena itu, pastikan Anda selalu mencari sumber informasi yang terpercaya, dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum dikonfirmasi kebenarannya. Sebagai kesimpulan, kebijakan ini adalah langkah besar yang benar-benar bisa mengubah kehidupan para pensiunan di Indonesia. Dengan adanya jaminan pesangon sebesar 1 miliar, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa mereka yang telah berjasa bagi negara mendapatkan hak yang pantas mereka terima. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ini? Apakah Anda setuju bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan? Atau Anda memiliki pandangan lain tentang bagaimana kebijakan ini seharusnya diterapkan? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi yang benar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Edi Channel.